Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, dan kali ini kita akan membahas konten di mana tema ini sangat viral sekali, atau misalkan konten ini atau misalkan berita ini sangat viral sekali, teman-teman ya. Mungkin 2 hari yang lalu sampai 3 hari yang lalu. Oke, tonton terus video ini setelah yang satu ini. Oke teman-teman, nah di sini saya ingin klarifikasi atau misalkan saya ingin bercerita sedikit di mana ini adalah menurut saya gimana ya teman-teman ya. Ini apakah ini adalah kesalahan dari orang tua? Apakah mungkin ini kesalahan dari anaknya atau misalkan kesalahan dari perempuannya? Nah, jadi di sini saya akan diskusi sedikit atau misalkan bercerita sedikit. Jadi saya ceritakan terlebih dahulu kronologinya itu seperti apa. Ceritanya ini adalah remaja pria diduga diperkosa penyanyi dangdut, dicekoki miras, dicabuli selama 3 hari berturut-turut. Nih, oke teman-teman ya. Ini beritanya yang beredar di sosial media, Facebook, Instagram, bahkan dimanapun ya teman-teman ya. Di Telegram juga banyak ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Remaja yang berumur 16 tahun, pria ini siswa SMA kelas 10 di Probolinggo, diperkosa oleh penyanyi dangdut yang berumur 28 tahun. Nah, kasus tersebut terbongkar saat anak ini tak pulang selama 3 hari. Siswa SMA ini tak pulang 3 hari. Saat pulang, ayahnya itu menanyakan alasannya, kenapa kamu tidak pulang sudah beberapa hari ini. Nah, setelah itu anak ini pun mengaku jika dia dicekoki minuman keras dan diperkosa oleh si perempuan penyanyi dangdut ini selama 3 hari berturut-turut. Oke, nanti saya akan jelaskan. Dan tak terima orang tuanya anaknya diperkosa. Dengan itu dia langsung melaporkan pemerkosaan tersebut ke Polres Probolinggo pada Rabu tanggal 14 bulan 4 2021. Tetapi viralnya memang kemarin teman-temannya 2 hari atau 3 hari yang lalu. Nah, setelah itu, berdasarkan keterangan korban, ia mengaku mengenal DP di acara pernikahan Kecamatan Tris Kabupaten Probolinggo. Saat itu, anak ini bertugas mengambil video resepsi pernikahan. Sementara si perempuan ini adalah penyanyi dangdut yang menyanyikan acara hajatan tersebut. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Di pesta pernikahan tersebut, anak ini dan perempuan ini itu berkenalan, bertukaran nomor ponsel. Nah, ini sudah mulai nih. Ini sudah mulai. Kita bisa simpulkan saja di sini. Ini sudah mulai. Ini bukan semacam pemerkosaan atau dipaksa atau seperti apa, teman-teman. Ini sudah mulai bertukaran nomor ponsel, di mana ketika laki-laki dan perempuan bertukaran nomor ponsel, itu sudah ada tanda. Istilahnya sudah akan ada kontak dan laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjut. Pemerkosaan terjadi pada tanggal 11 bulan 4 2021. Si perempuan penyanyi ini menghubungi anak ini lewat ponsel dan meminta remaja ini yang berumur 16 tahun itu datang ke rumah untuk berbicara pekerjaan. Saya juga kurang tahu, tetapi beritanya seperti itu. Apakah pekerjaan suatu bisnis atau misalkan itu adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan di tempat rumah, di rumah atau di kos-kosan tersebut. Setelah itu, lalu ia menyuruh anak yang berumur 16 tahun ini membeli minuman keras. Dipaksa, bayangkan ya, membeli, dan anak ini juga mau membeli minuman keras. Oke, kita lanjut. Dipaksa minum hingga mabuk. Saat mabuk, anak ini dibawa ke kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa sebenarnya di sini siapa yang salah? Apakah si perempuan? Apakah si laki-laki? Tidak semata-mata kalau perempuan yang salah, kita tidak juga bisa menyalahkan si perempuan ini yang salah. Tetapi, anak ini juga bisa disalahkan. Karena seperti ini teman-teman. Memang, kalau memang umur di bawah 18 tahun itu masih ada perlindungan. Tetapi, ini sudah 16 tahun. Di dalam kesehatan, umur 16 tahun, dia sudah tahu yang namanya
positif dan negatif. Dia sudah tahu tentang masalah keburukan atau negatif, keburukan dan kebaikan. Dia juga sudah tahu, mengerti tentang mohon maaf tentang semacam mungkin tentang hubungan-hubungan yang terlarang, mungkin seperti itu. Jadi saya simpulkan di sini bahwa siapa yang salah? Anaknya kah? Bapaknya yang melaporkan? Apakah si perempuan ini yang telah memaksa anak ini melakukan hubungan seksual atau misalkan meminum minuman keras? Kita teliti dulu dari pertama dari dia kenalan, dia sudah berkontak dengan perempuan ini, saling tukar nomor handphone. Itu sudah salah sebenarnya. Dari pertama sudah salah. Kenapa? Ketika anak-anak ini sudah bertukar nomor telepon, berarti kan sudah akan ada kontak selanjutnya untuk selanjutnya seperti itu. Dan umur 16 tahun, setahu saya, memang umur 16 tahun itu di bawah umur, tetapi dia sudah tahu mana sisi negatif dan mana sisi positif. Dan memang umur 16 tahun ini banyak sekali anak muda yang ingin selalu mencoba dan selalu mencoba. Banyak karena pemikirannya itu dia ingin memulai hal-hal yang baru seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Pertama, dia sudah salah untuk laki-laki ini. Dia sudah salah dan saling memberikan nomor handphone. Nah, dan si perempuan ini dia tidak salah. Mungkin apakah dia tertarik sama laki-laki ini, dan wajar. Banyak perempuan yang memang tertarik dengan anak-anak muda atau berondong. Mohon maaf ya teman-teman, atau misalkan anak-anak muda seperti itu yang lebih muda daripada dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah salah nih. Dia udah kenalan, udah tukar nomor handphone. Nah, setelah itu adalah kontak. Nah, saya simpulkan di situ adalah kontak si perempuan dan laki-laki ini dan anak ini. Nah, setelah itu dia kontak, dan herannya lagi anak ini mau untuk diajak. Namanya juga anak-anak ya, dan anak remaja juga. Dia mau diajak jalan-jalan dan makan-makan dan pergi juga ke salon. Setelah itu tepat pada tanggal 11 dia dipanggil untuk menuju ke rumah si perempuan itu. Nah, karena akan dia memberitahukan akan ada pekerjaan, atau misalkan kita akan membahas sebuah pekerjaan. Pekerjaan apa? Itu sudah salah. Itu sudah salah. Karena kenapa? Kalau dipikir-pikir, pekerjaan apa untuk umur 16 tahun ini, sedangkan dia seorang penyanyi dangdut. Coba seandainya dia seorang pengusaha, atau misalkan dia punya mall, dia punya toko, mungkin bisa anak ini diperkerjakan untuk di tokonya seperti itu. Tetapi niatnya sudah salah dari pertama. Oke ya. Dan datanglah anak ini ke tempat si perempuan tersebut. Nah, jadi ketika si perempuan ini mungkin sudah mempunyai perasaan kepada anak ini, datanglah dia ke sana dan suruh, mungkin apa karena memang sudah sifatnya, dia suruhlah anak ini untuk membeli minuman. Dan mohon maaf, bodohnya juga anak ini, kenapa dia mau untuk membeli minuman? Sedangkan dia sudah tahu minuman ini memang untuk dia minum untuk bersama perempuan itu. Itu sudah pertama salahnya di situ. Memang si perempuan salah dan anak ini juga salah, teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan si perempuan ini sepenuhnya, tidak. Anda salah. Tetapi anak ini juga bisa disalahkan karena kita pikirkan lagi. Nah, jadi anak ini membeli minuman dipaksa, katanya beritanya di sini seperti itu. Dipaksa untuk membeli minuman. Setelah itu mereka dan anak ini juga dipaksa untuk meminum. Nah, anak ini kan seorang laki-laki. Dia sudah berumur 16 tahun, yang pastinya sudah lumayan besar. Dia bisa memberontak toh. Dia juga bisa istilahnya kabur dari tempat itu. Dia juga bisa seperti itu. Dan setelah itu minumlah mereka di sana sampai anak ini mabuk, atau misalkan sudah teler seperti itu ya. Nah, jadi ketika anak ini sudah mabuk, otomatis pikiran itu sudah kemana-mana, teman-teman. Jadi dia sudah tidak terlalu fokus dengan apa yang sudah dia pikirkan. Jadi mungkin pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang membawa mereka ke sana. Jadi langsung si perempuan ini membawa anak ini ke dalam kamar dan mereka melakukan hubungan seksual. Siapakah yang salah di sini? Apakah anak ini dan apakah perempuan ini? Tidak, menurut saya kita tidak hanya menyalahkan satu orang atau dua orang, tetapi semuanya yang salah menurut saya. Kenapa? Anak ini sudah salah dari pertama, teman-teman. Karena coba seandainya anak ini masih umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin memang perempuan ini yang salah. Dia sudah berumur 16 tahun. 16 tahun itu menginjak remaja. Remaja itu dia sudah tahu tentang pengetahuan, tahu tentang masalah buruk baiknya seseorang, itu sudah tahu. Nah, dia melakukan hubungan
Sampai 3 hari, bayangkan, 3 hari. Masa kita pikirkan lagi, 3 hari dia berada di tempat itu, atau misalkan kos-kosan atau di rumah perempuan ini 3 hari. Apakah dia tidak bisa kabur? Apakah dia diikat tangannya? Atau misalkan apakah dia diborgol? Setahu saya sudah lihat di sini beritanya bahwa dia tidak diborgol di sini, tetapi dia disekap di sana sampai 3 hari. Katanya seperti itu, laporannya seperti itu yang saya terima di sini. Nah, saya simpulkan di sini, setelah itu pulanglah anak ini ke orang tuanya. Kenapa kamu dan orang tuanya itu menanyakan, kenapa kamu tidak pulang beberapa hari ini? Dan bodohnya juga anak ini, dia mengatakan bahwa saya diperkosa. Sebenarnya bukan salah si perempuan ini juga, tetapi juga salah anak ini. Seperti itu. Saya diperkosa dan saya disekap 3 hari 3 malam. Nah, seperti itu. Lalu namanya juga orang tua, lalu dia orang tua itu juga mungkin terbawa emosi dan melaporkan si perempuan ini ke kantor polisi. Siapakah yang salah? Apakah orang tua ini yang salah melaporkan si perempuan ini, atau misalkan laki-laki inikah yang salah mengatakan kepada orang tuanya dan mengatakan dengan langsung, mengatakan saya diperkosa oleh perempuan ini. Padahal mereka ketika mungkin berhubungan itu mungkin bisa saja saling mencintai, walaupun ada berita di sini bahwa ada gigitan dari si perempuan ini seperti itu. Oke teman-teman. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini siapakah yang salah di antara ini. Menurut saya tidak ada yang, maksudnya kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Tidak bisa. Dan untuk bapaknya juga, menurut saya itu jangan langsung melaporkan ke polisi untuk hal-hal yang seperti ini. Kita bisa bicarakan dengan kekeluargaan, karena menurut saya anak bapak juga salah di sini. Karena kenapa? Dari pertama itu anak bapak sudah melakukan yang namanya hubungan perkenalan terlebih dahulu, dan itu sudah sama-sama tukar nomor handphone. Si perempuan juga tidak salah. Mungkin si perempuan ini diberikan hati untuk mencintai anak ini, dan anak ini juga terpicut karena dia juga diajak jalan-jalan dan pergi ke salon, mungkin jalan-jalan atau makan-makan seperti itu, sehingga dia juga bisa ikut. Tidak ada yang bisa disalahkan di sini, karena anak ini sudah juga mempunyai pikiran, dia sudah tahu. Dan kenapa ketika dia sudah berpikir berpikir positif, kenapa ketika dia disuruh membeli minuman, kenapa dia mau? Itu yang salahnya menurut saya. Jadi menurut saya untuk keluarga ini, tidak usah saya sebutkan namanya karena memang itu privasi. Cobalah untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara damai, tidak usah untuk melaporkan ke polisi. Kenapa? Karena sangat merugikan. Bukan juga merugikan dari perempuan, si pihak laki-laki pun rugi. Kenapa? Karena sudah viral di sosial media. Viral. Karena ketika dia sudah viral, otomatis dia akan malu dengan teman-temannya. Ini loh, anak yang sudah dicabuli atau misalkan sudah diperkosa oleh perempuan penyanyi dangdut. Setelah itu, si perempuan pun akan sama juga. Ini loh, si perempuan yang sudah memperkosa anak ini. Seperti itu. Dan bapaknya juga akan sama juga. Ini loh, anak dari bapak dari anak yang sudah diperkosa itu. Sama, jadi sama-sama kena. Kenapa bapak atau misalkan keluarga, mohon maaf ketika ada salah kata dari saya, kenapa keluarga ini tidak membicarakan masalah ini baik-baik, ketemu dengan orang si perempuan ini baik-baik, minta tolong supaya tidak terjadi hal lagi seperti ini. Dan banyak mengatakan bahwa ini banyak juga yang berkomentar bahwa laki-laki itu seperti kucing. Seperti kucing. Ketika dia diberikan ikan atau ikan asin, dia akan memakannya. Anda salah juga. Kucing itu, saya mempunyai kucing. Kucing itu tidak semuanya dia memakan semua ikan. Dia juga milih-milih, teman-teman. Seperti itu. Bisa jadi dia juga tidak memakan ikan. Nah, jadi kita bisa simpulkan di situ. Tidak semua laki-laki mau untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan siapapun. Seperti itu. Karena tidak bisa perasaan atau misalkan hawa nafsu itu tidak bisa dipaksakan untuk ke perempuan siapapun. Dia juga bisa memilih seperti itu. Dan itulah letak si anak tersebut seperti itu. Jadi di sini sama-sama rugi menurut saya untuk melaporkan ke polisi. Kenapa tidak dibicarakan dengan keluargaan? Kalau sudah ramai seperti ini, jadi rugilah, orang tuanya rugi, anaknya rugi, si perempuan juga rugi, keluarganya semua rugi. Karena kenapa? Sudah tercemar nama baik. Karena ketika anak ini kuliah di universitas apa, tetap
tetap ada datanya bahwa anak ini sudah pernah terkena kasus seperti ini sudah ada. Makanya itu untuk teman-teman semua, kalau misalkan permasalahannya masih di sini, kalau misalkan anak kita masih kita pikirkan lagi dia juga masih salah, terus si pelaku juga masih salah, kita rembuk baik-baik, kita omongkan baik-baik, atau misalkan kita diskusikan baik-baik dengan secara kekeluargaan. Jangan langsung melaporkan ke polisi. Salahnya di situ. Karena ketika Anda melaporkan ke polisi, otomatis Anda yang rugi. Anda juga yang rugi dengan keluarga Anda, atau misalkan si korban, atau misalkan si pelaku juga, seperti itu. Itulah pesan saya, teman-teman. Jadi untuk anak muda sekarang, pilih-pilihlah untuk bergaul dengan seseorang, karena pergaulan itu sangat penting sekali. Masa muda Anda itu akan menentukan masa tua Anda. Ketika Anda memilih teman-teman yang pemakai narkoba, Anda otomatis akan mengikuti jejak tersebut. Tetapi ketika Anda mengikuti teman-teman Anda yang melakukan hal yang positif, terlalu misalnya ke masjid, terus melakukan hal-hal yang positif, mengaji, terus tadarusan di masjid, atau misalkan dia melakukan, walaupun beda agama, dia melakukan hal-hal yang positif, dia tidak memakai narkoba, minum minuman keras, dia jauh dari itu bisa kita, karena lingkungan itu bisa mempengaruhi anak-anak tersebut untuk bisa mengikuti jalan-jalan, misalkan dari anak tersebut seperti itu, misalkan dari keburukan atau kebaikan, seperti itu. Karena lingkungan sangat mempengaruhi, teman-teman. Ketika kita berteman dengan orang yang jorok, otomatis kita akan mengikuti dengan hal-hal yang tersebut. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang penjual parfum, otomatis kita juga akan tercium bau wangi dari badan kita, seperti itu. Jadi di sini menurut saya sama-sama salah, teman-teman. Menurut saya seperti itu. Karena memang sudah jelas sama-sama salah menurut saya, dari orang tuanya, anaknya, dan korban atau misalkan pelaku, seperti itu. Itulah tadi, teman-teman, dari konten saya. Saya memohon maaf sekali lagi, saya klarifikasi di sini, saya memohon maaf kalau misalkan ada kata saya yang salah, atau misalkan ada perkataan saya yang menyinggung keluarga tersebut. Tetapi ini buat pelajaran untuk kita. Ini bisa dibuat pelajaran untuk kita, supaya kita lebih waspada lagi untuk misalkan menjaga anak kita, mendidik anak kita, atau misalkan untuk anak remaja yang menonton ini, supaya teman-teman semua untuk melihat lingkungan-lingkungan, atau misalkan melihat teman-teman yang kita bisa kenal siapa itu, seperti itu, yang bisa kita ajak teman, bisa kita juga ajak ngobrol. Kita lihat-lihat orang itu, karena di zaman sekarang itu gampang sekali orang yang terjebak dalam hal-hal seperti ini, teman-teman. Karena lingkungan itu yang nomor satu. Jadi mungkin itu dari saya. Semoga konten ini bermanfaat, dan apabila ada salah saya memohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.